Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali siswa sekalian belajar daring bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini, kita akan kembali belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita masuk pada penyusunan teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kita akan mengenali dulu dari struktur dari teks laporan hasil observasi, dan kemudian kita akan menganalisis teks observasi yang ada di buku siswa. Baik siswa sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk materi ini silahkan kalian buka buku paket kalian atau buku pegangan kalian yang terdapat pada halaman 22. Baik, kita akan coba analisis bagian per bagian dari teks laporan hasil observasi. Saya akan mengambil contoh dari buku siswa pada halaman 16-17 dengan judul The Topeng Museum Angkut. Kita akan menganalisis struktur-struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut yang terdiri dari pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Baik, kita analisis bersama. Kita akan menentukan terlebih dahulu pernyataan umum atau klasifikasinya. Kita baca teksnya. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng ini kita masukkan ke pernyataan umumnya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Barang tradisional dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan. Nah, ini merupakan dari pernyataan umum dari kalimat pertama dan kedua. Ini merupakan pernyataan umum. Jadi pernyataan umum dan klasifikasi ini boleh muncul secara bersamaan. Di teks ini pernyataan umum dan klasifikasi muncul secara bersamaan. Kita lihat di sini yang pertama, apa saja yang diklasifikasikan? Pertama yang diklasifikasikan adalah topeng. Ini topeng. Kemudian klasifikasi kedua adalah barang antik, atau klasifikasi yang kedua barang tradisional dan barang antik. Ini adalah bentuk klasifikasinya. Ya, kita bedakan saja kolomnya biar tidak bingung. Kita pindahkan sini. Ini klasifikasi. Ya, perlu diingat bahwa pernyataan umum dan klasifikasi ini masih dalam satu bagian. Kita pindahkan. Ini. Nah, ini adalah klasifikasinya. Ya, jadi klasifikasinya adalah topeng dalam teks ini. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah barang tradisional dan barang antik. Nah,
Dari kedua klasifikasi ini, kemudian tiap klasifikasi ini akan dideskripsikan. Makanya kemudian masuk pada struktur kedua, yaitu deskripsi bagian. Kita cek kembali deskripsi bagiannya. Seharusnya deskripsi bagian pertama membicarakan tentang topeng. Baik, kita cek. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ya, ini berarti sudah membicarakan tentang topeng pada paragraf kedua. Kita pindahkan strukturnya ini, struktur teks ini ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini sebenarnya menjelaskan tentang bagian-bagian yang sudah diklasifikasikan pada struktur pertama. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng, ya, ini paragraf keduanya. Kemudian klasifikasi yang kedua, barang tradisional. Di sini ada barang tradisional dan barang antik. Deskripsi bagian keduanya kita buat kembali. Kita masukkan kembali ke sini. Sekarang deskripsi bagian kedua tentang barang tradisional. Ini deskripsi bagian pertama. Ini tentang topeng. Kemudian deskripsi bagian kedua ini tentang barang tradisional. Dan deskripsi bagian ketiga tentang barang antik. Kita lihat apakah dari teksnya. Ya, nih, benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut barang antik. Nah, ini adalah deskripsi bagian ketiga. Kita masukkan ke bagian strukturnya. Barang antik sudah. Nah, selanjutnya berdasarkan strukturnya itu kita akan menuliskan kembali, kita akan menganalisis deskripsi manfaat dari teks topeng tadi. Nah, selain itu dipamerkan, benda-benda di atas juga dimanfaatkan sebagai media pelestari budaya. Ini adalah deskripsi manfaat. Kita masukkan bagian sini. Nah, berdasarkan hasil analisis kita, ternyata memang benar bahwa teks ini merupakan teks laporan hasil observasi dan strukturnya sudah sesuai dengan buku teks pada halaman 22. Nah, itu selanjutnya kita akan mencoba menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Saya sudah menyediakan kolom-kolom yang seperti tadi. Nah, bagaimana cara kita menyusun laporan hasil observasi? Sebenarnya gampang saja. Para siswa sekalian tidak perlu berpikir yang terlalu luas. Kita lihat saja di sekitar kita.
Sebenarnya laporan hasil observasi itu sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau misalnya orang tua kalian seorang petani, maka kalian bisa lihat apa yang diolah oleh orang tua kalian. Misalnya kopi. Setiap hari tentu kita akan bertemu, kalian akan bertemu dengan hasil olahan orang tua kalian, misalnya kopi. Kalian bisa berbicara tentang masalah kopi. Atau juga misalnya kalian mempunyai orang tua yang seorang pedagang, kalian bisa juga menjelaskan bagaimana klasifikasi para pelanggan misalnya. Atau karena kalian seorang pelajar, kalian tentu sudah mengalami atau diajar oleh berbagai macam guru. Nah, kalian bisa mengklasifikasikan tipe-tipe mengajar guru. Itu terserah kalian. Kita pokoknya perhatikan saja di sekitar kalian. Kemudian sebagai penunjang tentu juga kalian harus banyak membaca. Ada beberapa sumber yang mesti kalian baca mengenai teks yang akan kalian buat laporan hasil observasinya. Nah, di sini saya sebagai guru, terutama di SMK dan sudah lama mengajar di SMK, maka kita akan mencoba menyusun sebuah teks observasi tentang SMK. Kita akan mulai dengan pernyataan umumnya, misalnya ini merupakan pernyataan umumnya. Dari sini sebenarnya ini sudah cukup untuk membuat pernyataan umumnya. Kemudian kita akan coba masuk pada klasifikasinya ini. Nah, ini adalah klasifikasinya. Tiap klasifikasi ini kemudian akan kita deskripsikan per bagiannya. Oke, kita akan coba deskripsi bagian pertama. Deskripsi bagian pertama ini adalah akuntansi keuangan lembaga. Oke, kita coba. Misalnya kita mulai jurusan akuntansi. Kemudian kita akan menyusun deskripsi manfaatnya. Deskripsi manfaat bisa juga kalian susun pada tiap deskripsi bagian. Misalnya di sini kita sini misalnya kita setelah mendeskripsikan jurusan akuntansi, nah kita buat setelah jurusan akuntansi kita buat deskripsi manfaatnya, apa manfaat dari belajar jurusan akuntansi. Kemudian juga misalnya dari jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran,
di bawah paragrafnya kita buat manfaatnya, atau kita bisa juga membuat satu kali saja di sini dan kita jelaskan secara umum saja apa manfaat dari bersekolah di SMK. Nah, pada dasarnya bersekolah di SMK itu tentu sebuah lembaga pendidikan yang akan menghasilkan siswanya mempunyai keterampilan setelah tamat. Nah, itu saja yang akan kita buat, misalnya SMK. Nah, ini beberapa manfaat dari teks yang di atas, teks yang barusan kita susun. Nah, kalian juga bisa menambahkan lagi atau mendeskripsikan lagi apa saja bekerja itu, apa saja melanjutkan itu, dan apa saja berwirausaha itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan teksnya untuk teks jadi dari teks yang barusan kita susun. Nah, ini adalah teks yang sudah kita susun tadi. Ini bentuk jadinya seperti ini. Nah, silahkan nanti kalian susun teks yang sesuai dengan kemampuan kalian ketika kalian akan bercerita tentang objek yang akan kalian observasi tersebut. Yang jelas, teks ini atau teks yang akan kalian buat itu berdasarkan pengamatan kalian, ditunjang juga dengan sumber-sumber berupa bahan bacaan sebagai penguat dari teks kalian. Baik, itu saja siswa sekalian pelajaran kita pada hari ini. Bila ada yang tidak jelas, silahkan nanti kalian tanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.